Malam Jumat Kliwon seringkali dianggap sebagai sebuah malam yang paling gelap, seram, dan mencekam. Entah mungkin karena banyaknya film atau bacaan yang mengangkat kekelaman malam Jumat Kliwon, atau memang begitu adanya, nggak ngerti juga. Tapi setidaknya itulah yang dialami oleh Rizal. Pada suatu malam, Rizal pulang dari rumah seorang temannya yang kebetulan itu adalah malam Jumat Kliwon dan nyaris tengah malam. Saat itu suasana malam sudah gelap gulita karena memang nyaris tengah malam. Lampu-lampu jalanan sudah dipadamkan sebagian besar. Rumah warga pintunya sudah tertutup rapat. Entah kenapa Rizal merasa malam itu begitu indah. Walau agak takut sih memang. Tapi dia menikmati udara malam itu yang gak begitu dingin. Sesekali dia melihat ke arah langit yang sangat cerah dan penuh dengan bintang-bintang. Gila, senja banget bahasa gue. Di kejauhan Rizal melihat ada seorang bapak-bapak penjual sate pikul duduk sendirian di bawah sebuah pohon besar. Yang seingat Rizal itu adalah pohon beringin. Pikirnya Rizal, loh kok ada tukang sate ya hampir tengah malam begini. Jaraknya itu masih belum terlalu dekat, lumayan jauh, kurang lebihnya itu 50 meter di depan Rizal. Tapi entah karena memang langkahnya Rizal ini berat sehingga menimbulkan bunyi yang cukup keras atau ada hal lain. Bapak tukang sate itu sepertinya mendengar seolah-olah Rizal tuh mau lewat. Jadi seolah mendengar langkah kakinya Rizal. Bapak tukang sate itu tersenyum sambil membawa kipas satenya. Rizal terus berjalan dan tak lama kemudian sampailah Rizal ini tepat di depan bapak penjual sate. Dan entah kenapa tiba-tiba Rizal pengen beli sate. Mau berapa tusuk, Mas? 15 tusuk aja, Pak. Si bapak tukang sate mengambilkan Rizal sebuah bangku kayu tua yang usang supaya Rizal bisa duduk. Kemudian setelah mempersilahkan Rizal duduk di atas bangku kayu tadi, bapak tukang sate lantas mengambil 15 tusuk sate dari dalam kotaknya. Mulailah si bapak ini membakarnya. Rizal mulai duduk di atas bangku itu. Tapi entah kenapa di saat Rizal mulai duduk di atas bangku kayu usang itu, Rizal merasakan ada hawa-hawa yang aneh nih. Ada sesuatu yang nggak kayak biasanya. Perasaannya tuh tiba-tiba nggak enak aja. Untuk mencairkan suasana dan supaya nggak takut-takut banget, Rizal memutuskan untuk mengobrol dengan si bapak tukang sate. Gini nih ngobrolnya. Pak, kenapa sih bapak tengah malam gini masih jualan di sini, Pak? Dagangan saya masih banyak, Mas. Tapi ini udah malam loh, Pak. Jalanan juga sepi. Ya, mau gimana lagi, Mas? Bapak apa nggak takut di sini? Enggak, Mas. Saya udah biasa di sini. Tapi di sini sepi loh, Pak. Saya ini udah biasa, Mas, jualan di sini. Udah biasa juga lihat memedi. Hah? Memedi, Pak? Iya, Mas, memedi penunggu pohon itu. Loh, emang di pohon itu ada memedinya ya, Pak? Ada, Mas. Emang Bapak pernah lihat apa? Bapak-bapak pegang kipas sate, Mas. Waduh, angker juga ya berarti pohon itu? Iya, Mas. Jadi beberapa hari yang lalu ada bapak-bapak yang meninggal korban pesugihan pohon ini. Tapi semua warga di sini sudah pada tahu, Pak? Ya, sebagian ada yang sudah tahu, sebagian ada yang belum, Mas. Tapi jasadnya belum ada yang tahu. Hah? Berarti jasad bapak-bapak itu masih di sekitar pohon ini dong, Pak? Ya, gitulah, Mas. Emang ciri-ciri bapak yang bawa kipas sate itu gimana, Pak? Kan bapak juga bawa kipas sate. Mendengar pertanyaan Rizal, si bapak tukang sate itu terdiam, membisu seolah nggak mau jawab sambil meneruskan membakar satenya. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba Rizal mencium bau gosong. Nah, karena dia takut sate pesanannya gosong, dia memberanikan diri untuk berdiri dari bangku tempat di mana dia duduk untuk mengintip. Jangan-jangan sate pesanan aku gosong. Tetapi setelah diintip, Rizal kaget. Ternyata sate yang sedari tadi dibakar, itu kok kayak nggak kena api ya. Kayak nggak ada sisa-sisa pembakaran, maksudnya tuh kayak masih mentah aja. Dagingnya masih putih, pokoknya kayak nggak kena api aja. Tapi setelah itu Rizal duduk lagi. Dia juga nggak nanya juga kenapa bisa begitu. Beberapa menit setelah itu, bapak tukang sate
memberitahu Rizal bahwa sate pesanannya sudah selesai dan siap untuk dibungkus dan dibawa pulang. Mas, satenya udah mateng. Oh iya Pak, berapa Pak? 17.000 mas. Ketika sate ini matang dan dibungkus, itu kira-kira udah jam 12 tepat tengah malam. Rizal segera membayar sate itu. Kemudian dia berjalan pulang dengan membawa tentengan bungkusan sate berwarna hitam. Aromanya sangat menggoda. Sebenarnya kalau nggak ingat jam udah tengah malam, Rizal pengen makan di tempat itu sate. Tapi karena dia takut ibunya menunggu dan khawatir, dia putuskan untuk membawanya pulang dan dimakan di rumah saja. Di tengah perjalanan, Rizal tuh merasa ada yang aneh nih sama bungkusan satenya. Kok lama-lama semakin ringan, semakin ringan, semakin ringan. Sampai-sampai nggak ada beban gitu loh. Karena penasaran, Rizal memutuskan untuk membuka bungkusan sate dan dia sangat terkejut. Isi dari bungkusan sate itu bukannya sate, tapi daun-daun kering dan banyak sekali belatung. Karena kaget, Rizal menjatuhkan bungkusan sate itu. Dia lantas menoleh ke belakang. Mudah ditebak, tukang satenya udah nggak ada, lenyap, nggak ada jejak. Dan nggak ada tanda-tanda bahwa di tempat tadi di bawah pohon itu bekas ada tukang sate. Nggak ada areng, nggak ada abu, nggak ada apa. Melihat itu semua, Rizal langsung lari tunggang langgang, fokus ke depan pandangannya, gak berani noleh kanan kiri. Tibalah Rizal di gerbang rumahnya. Di sana benar saja, ibunya sudah menunggu di atas kursi terasnya. Suasana malam yang tadi dinikmati sekali sama si Rizal, yang katanya dia cerah, langitnya penuh bintang, tiba-tiba berubah mencekam. Tentu saja begitu dia melihat ibunya, hatinya merasa sedikit lega. Kamu ini dari mana saja toh Lele? Udah malam kok malah keluyuran. Maaf Bu, tadi aku ketemu hantu bapak-bapak tukang sate. Alah, kamu ini ada-ada saja, Le. Tapi aku serius Bu. Tadi di pohon beringin ada hantu bapak-bapak penjual sate. Ya sudah. Terserah kamu aja lah. Buruan sana cuci kaki, terus masuk kamar. Sudah malam ini. Iya Bu, baik Bu. Setelah itu, mendengarkan perintah ibunya, Rizal langsung menuju ke sumur untuk mencuci kaki, mencuci tangan, mencuci muka, dan langsung masuk ke dalam kamarnya. Karena masih takut, Rizal menutup rapat pintu kamarnya serta menguncinya langsung. Dia langsung naik ke atas kasur dan menutupi sekujur tubuhnya dengan selimut tebal. Dari kaki sampai kepala ditutup. Dia berharap bisa langsung tidur dan mimpi indah. Tapi ternyata nggak semudah itu Furwoso. Tak seberapa lama setelah dia menutup wajahnya dengan selimut, dia mendengar suara ketukan keras dari arah pintu kamarnya. Karena dia masih merasa ketakutan, dia nggak berani ngecek siapa itu yang ngetuk pintu. Dia pikir yang ngetuk pintu pasti hantu bapak tukang sate tadi. Dia bertahan di atas kasur di balik selimut dengan keringat dingin bercucuran di sekujur tubuhnya. Beberapa detik setelah itu, suara ketukan pun hilang. Kini Rizal mulai berani untuk mau ngecek. Dia berniat untuk turun dari kasur dan membuka pintu. Siapa kira-kira? Mungkin ibu, mungkin bapak tadi yang ngetuk. Aku aja yang ketakutan, pikirnya. Alangkah kagetnya ketika Rizal membuka selimut, dia tidak lagi berada di dalam kamarnya. Melainkan dia berada di bawah pohon beringin, tempat di mana dia bertemu dengan hantu penjual sate tadi. Dia nggak percaya, dia pikir itu cuma mimpi. Tapi setelah dia cubit lengannya, dia merasakan sakit, artinya ini nyata. Di waktu yang sama, dia melihat sosok hantu bapak si penjual sate sedang berjalan menuju dia. Wajahnya tergores-gores, berdarah-darah, seperti disayat-sayat. Semakin dekat sosok hantu itu, semakin deg-degan pula hatinya Rizal. Kenapa kamu? Kenapa kamu? Kamu mau apa? Tolong aku kuburkan jasad. Enggak, aku nggak tahu. Bahkan aku nggak tahu jasadmu ada di mana. Hantu bapak penjual sate itu menunjuk ke arah pohon beringin yang saat ini posisinya tepat berada di belakangnya Rizal. Rizal bingung atas kejadian ini. Waktu dia menoleh ke belakang dan kembali lagi menoleh ke depan, sosok hantu itu sudah nggak ada. Hilang aja gitu. Rizal memberanikan diri untuk melangkahkan kakinya
ke arah pohon beringin, ke arah di mana hantu bapak penjual sate tadi menunjuk jarinya. Ternyata begitu dicek di sana, Rizal melihat ada tumpukan daun pisang kering. Setelah dia buka daun pisang yang kering itu, benar, ternyata itu isinya adalah jasad manusia, jasad bapak-bapak yang sudah setengah membusuk. Rizal berteriak sekuat tenaga. Sampai-sampai ada bapak-bapak yang sedang ronda, namanya Pak Doni dan Pak Yadi, nyamperin Rizal. Untungnya sih mereka lagi lewat. Ada apa, Mas? Malam-malam kok teriak-teriak? Pak, di balik daun pisang kering itu ada mayat, Pak. Ah, serius, Mas? Iya, Pak. Saya serius, Pak. Coba cek aja, Pak. Coba cek ya. Kali aja bener anak ini. Baik, Pak Doni, saya cek. Lantas Pak Yadi ngecek. Dan benar saja dia juga melihat hal yang sama seperti Rizal. Di sana ada sesosok mayat yang udah setengah membusuk. Astagfirullahaladzim. Pak Doni, beneran, cepat lapor polisi. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari ketika mobil polisi dan ambulans datang. Setelah menjelaskan kepada polisi, Pak Yadi pun mengantarkan Rizal untuk pulang ke rumahnya. Ketika mereka berjalan, Rizal nggak sengaja melihat sosok hantu si penjual sate berdiri di bawah sebuah lampu jalan yang kebetulan sudah dipadamkan. Sosok hantu itu tersenyum tipis dan melambaikan tangannya, seolah-olah mau bilang terima kasih sudah membantu. Tapi kali ini Rizal nggak lagi merasa takut, bahkan dia merasa lega karena memang dia sudah bisa membantu untuk memakamkan jasad bapak si penjual sate korban tumbal pohon beringin.